Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada tengah pekan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama beribadah, saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semuanya bisa beribadah tengah pekan di malam hari ini. Tuhan, kiranya ketika firman kami dengarkan dan pujian kami nyanyikan, biar semuanya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan kami rindu untuk terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki hati yang kosong, hati yang hampa, hanya Yesuslah satu-satunya jalan supaya kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Itu sebabnya ketika kita menyanyikan lagu ini yang berjudul Kala Ku Cari Damai, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kita menyanyikannya lewat hati kita yang paling dalam, sembari mengimani bahwa memang Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kalaku mencari damai. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus adalah yang terindah. Bahkan orang-orang di dalam Alkitab yang bertemu dengan Yesus sungguh terpesona dengan karisma Yesus. Melalui tindakan, melalui perkataan, melalui kasih sayang yang ditunjukkannya, membuat mereka berkata bahwa Yesus adalah yang terpenting dalam hidup saya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah memang betul dan kita merasakan Yesus itulah harapan kita, keindahan, dan juga Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita menyanyikan sebuah lagu dari hati kita, yaitu Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menyapa setiap kami untuk memberitahukan kami hal yang paling penting dan paling pokok di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semuanya sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dari tema orang lelah di dalam dunia yang gelap ini. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, putus asa adalah kehilangan harapan di dalam kehidupan mereka. Hope yang menjadi hopeless. Seorang yang putus asa tidak akan pernah, saudara, mampu melihat jalan keluar di dalam kehidupannya ini. Masalah hidup yang menekan mereka, pergulatan pergumulan hidup yang mereka alami membuat manusia itu menjadi dua macam. Satu menjadi seperti lebah. Begitu masuk dalam gelas, dia tidak bisa keluar, dia hanya muter-muter di dalam gelas itu karena lebah tidak bisa melihat ke atas. Sehingga dia tidak akan mendapatkan jalan keluar. Yang kedua adalah Kristen Raja Wali, yang bisa terbang dengan sayapnya yang begitu hebat dan selalu menukik tajam ke atas. Dan luar biasa, bukan? Saudara dan saya orang Kristen seperti apa? Orang Kristen yang memiliki dasar yang kuat atau orang Kristen yang tidak memiliki dasar yang kuat? Saudara yang membangun pondasi iman di atas pasir atau saudara yang membangun pondasi iman di atas batu? Banyak orang di dalam dunia ini sedang merasa kesepian kendati mereka berada di tempat yang begitu ramai. Karena namanya keputusasaan itu bagaikan labirin, saudara, yang menjebak kehidupan setiap kita. Di dalam dunia saat ini sedang mengalami hal-hal yang namanya kekurangan harapan. WHO di dalam penelitiannya mengeluarkan statement bahwa ada 1 orang bunuh diri di dalam setiap detik. Itu dicatat di dalam CNN Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 bulan 9 2019. Apalagi di masa pandemi yang baru-baru kita lewati bersama atau sedang masih ada pada hari ini, saudara, lebih banyak bukan orang mengalami ketertekanan mental yang begitu luar biasa. Kondisi hati mempengaruhi semangat saudara dan saya. Alkitab berkata semangat patah mengeringkan tulang,
tetapi hati gembira itu adalah obat yang manjur. Imun akan naik, daya tahan tubuh akan naik. Seseorang merasa aman. Dan kalau kita aman, mau aman saudara harus punya iman. Seperti orang-orang percaya yang dicatat di Alkitab, di dalam masalah apapun, mereka tetap berharap dan mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, di dalam kondisi yang sesat secara rohani, di dalam kondisi di mana seseorang lapar di dalam kehidupan mereka, kita pun melihat teks yang kita baca di sini. Yang pertama adalah manusia waktu itu di dalam teks kita, Yohanes pasalnya yang ke-6 ini, orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus adalah mereka yang lapar secara rohani. Kondisi Israel memang di zaman Yesus memprihatinkan. Oleh karena tidak ada yang dapat mereka banggakan dari kehidupan mereka. Mereka tidak punya tanah, mereka hidup dalam penjajahan Romawi, mereka dijajah Persia, kemudian diganti Yunani, lalu kemudian Romawi, saudara, mereka tidak mendapatkan kebebasan itu. Ekonomi sulit, menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Namun yang paling memprihatinkan adalah kondisi rohani mereka yang sementara sedang kering. Firman Tuhan dalam sinagog tidak menyentuh jiwa mereka yang paling dalam, seolah-olah pengajaran para imam-imam dan ahli Taurat tidak kemudian menyiram hati spiritualitas mereka sehingga mereka bisa keluar dari segala masalah hidup mereka. Saudara, mereka melihat agama sebagai kewajiban. Mereka datang setiap harinya ke sinagog untuk beribadah, saudara, sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan banyak juga orang Kristen ke gereja pada hari ini sama dengan konteksnya. Konteks saat itu, yaitu tidak merasakan siraman, makanan rohani yang sungguh penting di dalam hidup mereka. Saudara, perhatikan dialog Tuhan bersama mereka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 33. Maka kata mereka kepada Tuhan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, tak kala manusia berpikir roti yang mengenyangkan perut itu dari Musa datangnya, Yesus mengatakan itu dari Allah. Seringkali ketika kita melakukan usaha dan usaha itu berhasil, kita berkata, ini usaha saya. Kita lupa bahwa itu dari Allah. Ketika Yesus mengatakan itu bukan dari Musa, dari Allah, agar apa? Agar mereka mengerti bahwa hidupku, hidup saudara dan saya, bergantung hanya pada kasih setia Tuhan. Dan tanpa kasih setia Tuhan, tidak ada roti. Saudara tidak akan bernafas. Saudara tidak akan melihat matahari. Saudara tidak akan menikmati kesehatan dan keberadaan kita di dalam dunia. Kalau Tuhan tidak memberikan kita hal pokok itu. Tidak ada sukacita, tidak ada dari apa yang kita pikir dan lihat yang ada pada hari ini bagi kita. Saudara, Yesus hanya ingin katakan, kamu lapar, tidak kamu sadari. Engkau makan, minum yang banyak sekalipun tidak membuat hatimu tenang, saudara. Karena yang lapar itu adalah rohmu. Fokus manusia adalah apa yang masuk dalam perutnya, bukan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, sekarang kita perlu belajar bahwa hal yang pokok itu bukan hanya makanan yang masuk dalam perut kita, tetapi juga apa yang masuk di dalam hati dan jiwa kita. Tuhan Yesus berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Matius 4 ayat 4. Saudara perhatikan kalimat ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti juga adalah sesuatu yang penting. Yesus memperhatikan makanan 5.000 orang ketika Yesus sedang berkhotbah. Tetapi dia berkata bukan hanya itu saja yang penting, tetapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, tidak ada firman yang engkau dengar sungguh-sungguh, hidup kita sia-sia. Atau firman yang kita dengarkan tidak berdampak pada hidup rohani kita, karena firman itu cuma lewat di dalam telinga kita, saudara, hidup kita tidak punya arti.
Kita mendengar tetapi tidak mencerna. Kita mendengar tetapi tidak kita menyimak. Kita dengar tetapi tidak konsentrasi. Firman itu tidak akan jatuh dalam hati yang subur. Dan Tuhan pernah memberikan perumpamaan, bukan? Bahwa benih yang baik jatuhnya pada hati yang subur, hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti tidak akan mengenyangkan rohani kita. Roti membuat tubuh kita kuat dan kita senang dengan tubuh fisik yang kuat. Tetapi kita juga harus mengejar rohani kita, tubuh roh kita kuat, yaitu dengan makan firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus ketika melihat banyak orang yang lapar itu, Alkitab berkata tergerak hati Yesus Kristus kepada mereka. Seplakna, saudara, di dalam bahasa Yunaninya, yang berarti seluruh isi perut Yesus itu lompat. Dia betul-betul rindu. Saudara dan saya mengenal siapa Tuhan. Dan ketika dia melewati Yerusalem, dia menangis di situ. Dan dia berkata, tempat inilah yang membunuh para nabi. Aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ayam pada kepak sayapnya. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa betapa kita lapar dan kita perlu mendapatkan kesegaran melalui Yesus Kristus. Ketika kita kemudian melihat Yesus mendeklarasikan dirinya, dia roti hidup. Ketika orang bertanya, berikan kami roti itu. Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Saudara, di dalam hati yang kosong, Yesus katakan kepada mereka yang hatinya kosong, akulah jawaban di dalam kehampaan hatimu. Bukan cuma mereka yang berkumpul pada saat itu, tetapi pernah seorang Sakeus yang begitu penuh dengan pundi-pundi kekayaan, hatinya juga hampa. Maka Yesus katakan kepada mereka, akulah yang kau butuhkan. Aku roti hidup. Tidak lama setelah itu Yesus pernah katakan, akulah air hidup. Akulah yang mengenyangkan kamu. Akulah yang menghilangkan dahagamu. Yesus mengatakan bukan dia betul-betul roti, bukan betul-betul air. Tetapi ibaratnya seperti apa yang kamu makan, yang mengenyangkan hatimu, yang membuat hatimu senang. Begitu pula ketika engkau menikmati aku di dalam hidupmu. Ungkapan ego eimi, aku adalah, mengingatkan nama ilahi yang diwahyukan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Waktu itu firman Allah mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah Tuhan telah mengutus aku kepadamu. Dia roti hidup, dia gembala yang sejati, yang perlu dimiliki oleh mereka yang haus akan kasih dan sayang. Jadi ketika Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, dia mendeklarasikan dirinya di dalam Keluaran 3. Hal yang sama juga, Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah di tengah-tengah mereka. Bahwa aku adalah aku, dan aku yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu. Sehingga mereka yang putus asa, saudara, yang bertanya-tanya sama Tuhan pada hari ini, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kita mungkin harus berhenti bertanya. Yang kita harus tahu adalah kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. 2 ekor katak tidak sengaja jatuh ke sebuah tong yang penuh dengan kering. Mereka berenang ke sana ke sini dengan panik dan berusaha melompat keluar dari tong itu. Tidak bisa, saudara. Akhirnya ada seekor katak yang kelelahan dan menyerah. Dia mengeluh, tidak ada gunanya berenang ke sana kemari. Dia mengayungkan kakinya untuk terakhir kalinya, lalu tenggelam di dalam keputusasaan. Dia gagal. Saudara, tinggal satu katak. Dia benar-benar berbeda, dia tidak mau menyerah. Selalu ada jalan keluar pikirnya. Dia terus berenang, mempertahankan hidupnya. Dan suatu kejutan baginya, kering itu perlahan-lahan tapi pasti berubah. Yang dia berubah, kering itu menjadi mengeras dan menjadi mentega, saudara. Akhirnya dia mendapatkan pijakan yang kuat dan melompat keluar dari tong itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Ketika Yesus itu sedang mendeklarasikan dirinya bahwa akulah roti itu. Dia mau katakan seperti saya katakan tadi, aku adalah aku itu. Aku adalah air kehidupan. Aku adalah gembala yang baik. Dan aku. Itu sebenarnya mengatakan kepada saudara dan saya.
kita perlu bergantung pada Sang Halik. Bergantung kepada pencipta kita. Waktu kecil kita bergantung pada orang tua kita. Kita merasa aman dan nyaman. Kita tidak pedulikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena ada satu di dalam pikiran kita. Ada papa, ada mama, semua beres. Tetapi ketika kita mulai beranjak dewasa, saudara, kenapa pemikiran itu hilang begitu saja? Kita perlu mengembalikannya. Seperti dulu lagi. Tetapi dengan subjek yang berbeda. Ada Tuhan, kenapa aku harus khawatir? Ada Bapakku di surga, kenapa aku harus khawatir? Bukankah di dalam Alkitab Yesus berkata jangan khawatir, jangan takut, jangan hilang imanmu, dan lain sebagainya. Bukankah firman Tuhan juga sudah menyatakan kepada kita banyak peristiwa, banyak sejarah, banyak saksi, banyak bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya yang sedang patah hati atau semangatnya yang sedang hilang. Ketika saudara melihat satu pintu tertutup di belakang, saudara pikir, mungkin di belakang ada pintu terbuka. Saudara balik lagi di belakang. Saudara melihat rupanya pintu di belakang juga sudah tertutup. Saudara lihat ke kanan semua tertutup. Coba saudara lihat ke atas. Seperti burung Raja Wali yang selalu lihat ke atas. Jangan kayak lebah saudara. Tetapi seperti burung Raja Wali selalu melihat ke atas. Karena di atas itulah kekuatannya. Bersama Tuhan saudara kuat. Karena yang kita percaya adalah roti hidup. Yang mengenyangkan, yang membawa kita punya semangat baru dalam kehidupan ini. Dan kalau hari ini hati saudara sedang kosong. Kosong karena saudara penuh tekanan. Saudara menyerah dengan kehidupan ini. Saudara mungkin berkata, wah tidak ada lagi harapan. Saudara sudah menyerah, betul-betul menyerah. Angkat tangan saudara. Optimisme kita dulu begitu bergelora. Kemarin mungkin masih kuat. Tetapi hari ini pelan-pelan dia turun saudara. Semangat kita mulai turun. Saudara marilah kita kembali percaya. Kembali hopeless itu menjadi hopeful. Dari ketiada harapan menjadi harapan. Sebab iman kita tetap bergelora di dalam Kristus. Orang lelah di dalam dunia yang gelap. Hanya orang yang kalah. Tetapi orang Kristen akan menerangi dunia itu dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudara, biarlah firman ini menguatkan kita semuanya. Dan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga tiada mustahil Tuhan. Ketika kami memegang tangan Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melepaskan kami dari segala masalah-masalah hidup kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan hari ini ada bersama kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan sedang merindah hari depan kami dengan begitu indah tanpa kami mengerti di mana Tuhan ingin menghantar kami. Tetapi kami tahu esok lebih cerah daripada hari ini. Ketika kami menaklukkan dan membiarkan diri kami menikmati Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semua yang hari ini sedang menangis, yang hari ini sedang susah hati, yang hari ini sedang berada di dalam kondisi tanpa harapan. Supaya kami dikuatkan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati keluarga Kristen, berkati gereja-gereja Kristen. Supaya semuanya bisa melihat bahwa Tuhan roti hidup itu adalah Tuhan yang selalu hadir bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu
setiamu